Yang mana Ustaz? Hmm? Sahabi. Ya, Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahabi logatan. Sahabiyu lugatan. Logatan as-sahabiyu was-sahabi mustaqo As-sahabiyu was-sahibi was-sahibu was-sahibu mustaqo mushtaqun mustaqun min as-sahabati wa hiya murafaqatu murafiqatu murafiqatu sawaun akanati akanat akanat al-musahabati katsiratan am qalilatan akanat al-musahabatu katsiratan am qalilatan qalilatan. istilahan huwa ala qauli as-sahih Al-asahu al-asahu al-qawlil asahi alal qauli as-sahih min laqiyan nabi man itu kan dia fi'il. man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'amanan bihi wa mata 'alal islami walau takhallalati dzalika riddatun wa sawfa ya'ti lahu tafsilu fil babi atsani insyaallah. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam istilah-istilah rawi ya di dalam ilmu hadis. Setelah kemarin kita belajar derajat atau tingkatan-tingkatan rawi. Yang selanjutnya adalah as-sahabiyu, sahabat. Lugatan secara istilah as-sahabiyu, sahabat itu, was-sahabu dan as-sahabu, maksudnya sama ya, sahabiyun atau sohib. Mushtaqun minas sahabah, pecahan dari kata sahabat. Wahia murafiqatun, wahiyal murafiqatu, dan itu maknanya adalah membersamai. Jadi sahabat itu di dalam bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya, itu merupakan secara bahasa merupakan asal katanya adalah sahabah yang berarti murafiqah atau membersamai. Kenapa sahabat itu disebut sahabat ya? Karena sahabat itu selalu bersama itu. Kan orang yang dekat gitu ya, maka disebut dengan sahabat. Sawaun akanat, sama saja apakah musahibatu katsiratun am qalilatun, apakah dia membersamainya itu banyak atau sedikit. Jadi secara bahasa itu yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang bersama sama kita, mau itu jangka waktunya sebentar atau jangka waktunya panjang. Tuh. Istilahan secara istilah, nah ini baru masuk dalam ilmu hadis. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah, nah ini alal qaulil ashah, berdasarkan ucapan paling benar ya, paling sahih. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa atau orang yang dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, dan juga beriman padanya. Nah, jadi yang namanya sahabat itu adalah syarat pertamanya yaitu bertemu dengan Nabi. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah Abu Jahal itu adalah sahabat atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ini ditegaskan definisi berikutnya, mukminan bihi. Tidak semua yang bertemu dengan Nabi itu disebut sahabat, tapi dia beriman. Kemudian di sini juga ada man, orang. Pertanyaannya, yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman, apakah ada selain orang? Ada. Siapa? Hewan beriman, kumaha hewan beriman? Siapa yang bertemu dengan Nabi yang dia posisinya beriman dan kemudian mati dalam Islam? Siapa? Selain manusia? Ada atau tidak? Ya, tidak ada.
Malaikat, berapa kali malaikat itu dikisahkan dia bertemu dengan Nabi, dia beriman, kemudian nanti meninggal dalam keadaan Islam. Nah itu malaikat tidak disebut sahabat. Yang menjelaskan tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, itu siapa? Malaikat. Malaikat orang dari jauh datang pada Nabi, kucel rambutnya, datang nembak ke Nabi. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kata Nabi bagaimana? Al-mas'ulu anhu a'lamu minas sa'il. Anda yang bertanya lebih tahu daripada saya yang menjawab. Nah, akhirnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian dijelaskan juga ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat itu ada banyak dijelasin. Nah, ketika dia sudah pergi, Umar bertanya pada Nabi, "Rasul, eta saha?" Polontong gitu bahasa namanya. Polontong datang, tidak salam, tidak sopan, maksudnya tidak apa basa-basi, tiba-tiba salam, mal iman. Saha sudah itu. Kata Rasulullah SAW itu adalah malaikat Jibril. Dia datang menyerupai dengan rupa seorang laki-laki. Kata Umar bagaimana? Kaduhung. Tahu gitu mas saya kejar, saya tangkap. Maksudnya mau lihat tidak iya malaikat. Nah itu ya. Jadi di definisi ini siapa itu sahabat? Pertama itu pasti man orang, karena malaikat tidak termasuk sahabat. Kemudian yang kedua lakian Nabi yang bertemu dengan Nabi. Nah, apakah setiap yang bertemu dengan Nabi itu sahabat? Bukan. Abu Jahal juga bertemu dengan Nabi. Abu Lahab bertemu dengan Nabi, tapi bukan sahabat. Nah, makanya para ulama membatasi mukminan bihi, yang dia beriman pada Nabi. Kemudian batasan definisi selanjutnya wa mata 'alal Islam, dan juga dia meninggal dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, ada tidak orang yang bertemu dengan Nabi sempat beriman dan dia meninggal dalam keadaan kafir? Ada tidak? Kalau antum dulu di sini pas Ustaz Syahrinal khutbah itu dijelasin ada. Jadi seseorang yang dia itu asal sahabat Nabi tapi ujung-ujungnya lebih memilih percaya kepada Nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab. Nah ini dia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, itu bukan sahabat, meskipun dia pernah sejaman dengan Nabi, orang, dan dia juga beriman pada Nabi, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan Islam. Kemudian walau tahallalat dzalika riddah, walaupun keadaan orang itu pernah dia itu keluar Islam, gitu ya. Pernah dia keluar Islam. Ada apa? Apakah ada yang seperti itu? Tidak. Sahabat yang dia itu pernah beriman, keluar Islam, kemudian masuk Islam lagi. Ada atau tidak? Ada. Pas zaman Abu Bakar, pas zaman Abu Bakar yang menolak untuk membayar zakat, yang menolak untuk membayar yang murtad, itu kan ada beberapa yang nanti masuk Islam lagi. Nah itu sahabat. Jadi murtad dari Islam karena Rasul kan sudah meninggal. Akhirnya dia tidak mau menyetorkan pajak kepada Abu Bakar sebagai khalifah karena dianggapnya Rasul sudah berakhir, masa Rasul sudah berakhir. Akhirnya didakwahi, akhirnya dia kembali lagi pada Islam. Wa sawfa yati lahu tafsilu fil babi, dan akan datang penjelasan di dalam bab atsani yang kedua insyaallah. Jadi setelah ini katanya. Nanti akan dijelasin. Karena nanti pas sahabat ini banyak perdebatan. Pertanyaannya gini kan, di dalam hadis itu yang namanya sahabat sudah pasti terpercaya dan tidak boleh dikritik. Misalnya kita mendengar an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islamnya tahun keberapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tahu Abu Hurairah? Tahu kan, yang banyak kan meriwayatkan hadis. Masuk Islamnya tahun keberapa? Setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun 7 atau 8 Hijriah. Berarti dia cuma membersamai Nabi berapa tahun? 3 tahun kan. Rasul meninggalkan tahun 11 Hijriah. 8, 9, 10, 11 ya 3 tahunan, 4 tahun, 3 tahun lebih. Tapi Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Abu Hurairah ini nanti di dalam diskursus hadis menjadi sasaran empuk orang-orang Syiah. Jadi kata Syiah itu, masa ada orang yang cuma 3 tahun bersama Nabi tapi hadisnya lebih banyak daripada Abu Bakar? Abu Bakar sejak kapan bersama Nabi?
Sejak awal gitu, sejak tahun 0 Hijrah, bahkan dari kecil. Masa katanya Abu Bakar meriwayatkan sedikit, Abu Hurairah meriwayatkan banyak begitu. Ali. Nah, itu banyak itu serangan-serangan. Nanti akan ada pembahasannya tentang sahabat. Nanti dalam Islam itu sahabat tidak boleh diragukan. Dikata iya betul atau tidaknya sahabatnya, jangan-jangan sahabat itu bohong atas nama Nabi. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Orang yang seperti itu adalah orang-orang Syiah. Itu. Kenapa kita tidak boleh seperti itu? Ya karena kalau sahabat diragukan, hadis mau ayat. Kenapa? Karena sahabat itu seolah-olah orang pertama yang menerima langsung dari Nabi. Kalau sahabat saja diragukan, berarti hadisnya diragukan oke. Itu. Jadi di dalam Islam sahabat itu udulun. Sahabat itu tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Nah, ini nanti dikritik oleh Syiah. Nah itu ya sahabat. Tadi jadi jawabannya gimana? Abu Hurairah 3 tahun tapi hadisnya sampai 5.000, sedangkan Abu Bakar tuh setengah-tengah aja. Abu Bakar cuman berapa ratus itu hadis yang diriwayatkan. Ya jawabannya sederhana, tidak setiap orang yang lama itu dia meriwayatkan hadis. Karena Abu Hurairah itu meskipun 3 tahun dia intensif. Kieu bandinganna, kita belajar bahasa Arab, SD belajar tuh. Ngaji diniyah belajar, SMP belajar, SMA kuliah ayeuna bisa ada. Tapi ada orang yang dia cuma belajar 1 tahun langsung fasih bahasa Arab. Kenapa? Intens terus pagi siang malam pagi siang malam pagi siang malam. Jangan bahasa Arab deh, ngapalkeun Quran. Saya waktu kecil ngapalin Quran, SD ngapalin Quran, S1 ngapalin Quran, SMP, SMA sampai sekarang hafid. Ente. Tapi Ustaz Syahrina dulu katanya menghafalnya. Dia cuma dari apa ya? Dari S1 gitu. Dari S1 cuma 3 tahun hafal Quran. Habis yang dari SD tuh hafal-hafal. Kenapa bisa seperti itu? Ya tidak intensif. Kata Abu Hurairah, kenapa saya dipertanyakan? Ini katanya, orang-orang muhajir mereka dagang ke pasar. Saya tidak punya pekerjaan, tidak ada yang didagangkan. Sehari-hari di mana? Di masjid. Kemudian orang-orang Ansor bertani. Saya tidak bisa bertani. Sehari-hari di mana? Di masjid. Tinggal di Rasul. Makanya intensif hadisnya itu banyak. Jadi memang fokus Abu Hurairah itu. Itu sederhana. Jadi gitu ya. Itu tentang sahabat. Nah nanti katanya di bab kedua akan dibahas tentang sahabat ini. Selanjutnya at-tabi'iyun. At-tabi'iyyu lugatan ismun fa'ilun fa'ilin man min tabi'ahu bimakna masya khalifah. Masya yamshi berarti masya khalifatu kholafuhu wa jam'uhu at-tabi'una. Istilahan man lakiya wahidan min alif lam minas sahabati fa aktsaru fi halatin islamihi wa mata alal islami walau takhallata dzalika riddatun wa qila huwa man sahibas sahabiyyu wa sawfa takunu lana audatun ilaihi. Oke. At-tabi'i yang kedua yang sering kita dengar dalam mata rantai periwayatan hadis adalah tabi'in. Siapa itu tabi'in? Nah, secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata tabi'a. Tabi'ayat ba'u ittiba'an tabi'un matbu'un. Tabi'in nah, ini merupakan isim fa'il daripada taba'a yang artinya apa? Masya khalfahu. Masya khalfahu, dia berjalan di belakangnya. Jadi yang namanya tabi'in itu adalah secara bahasa adalah orang yang berjalan di belakang
atau yang mengikuti ya, yang mengikuti. Istilahan secara istilah, man laqiya wahidan minas sahabati, yaitu orang yang dia bertemu dengan salah satu dari sahabat Nabi. Nah ini beda ya, kalau sahabat tadi dia bertemu Nabi, kalau tabi'in bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, berarti muridnya sahabat. Fa'aktsaru fi halatil islamihi, maka dia banyak berinteraksi di dalam keadaan Islamnya. Maksudnya gak cuma sekali bertemu. Apakah pernah bertemu dengan wali kota Cimahi? Nah, intens atau tidak? Tidak, kan sekali ini dengan diukur, oh gitu, udah gitu. Nah, yang namanya tabi'in itu tidak bisa seperti itu. Dia harus lama dengan Nabi, harus intens. Dengan sahabat. Tidak bisa sekali ketemu terus pulang. Nah, wa mata alal Islam, dan juga dia mati dalam keadaan Islam, karena nanti ada orang yang bertemu sahabat tapi tidak mati dalam keadaan Islam. Walau takhallala dzalika lidah, meskipun dia pernah murtad. Waqila, dikatakan juga huwa man sahibas sahabi. Tabi'in itu adalah orang yang menemani sahabat. Wa saufa taqulu lana audatun ilaihi, dan nanti akan diulang katanya pembahasan tentang ini. Oke, yang terakhir tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in lugatan andarat Isim amar isim amar fi'il amar. Unduru Unzur ta'rifu at-tabi'i unzur ta'rifa tabi'i. undur ta'rifa at-tabi'i wa jam'ahu atba'ut tabi'in. Nah, Tabi'ina. Istilahan man laqiya wahidan minat tabi'ina fa aktsaru fi halati islamihi wa mata alaihi walau takhallata dzalika riddatun. Oke. Yang terakhir di dalam rangkaian sanad itu kita sering dengar tabi'ut tabi'in. Siapa itu? Undur ta'rifat tabi'in. Ya kamu lihat saja ta'rif tabi'in apa. Nah, berarti yang mengikuti. Wa jamuhu, dan jamaknya atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Ini jamak taksir ya. Istilahan secara istilah, man laqiya wahidan minat tabi'in, orang yang bertemu dengan salah seorang dari tabi'in, fa'aktsaru fi halati islamihi, dan dia banyak berinteraksi dalam keadaan Islamnya, wa mata alaihi, dan juga mati dalam keadaan Islam, walau takhallalat dzalika riddah, meskipun pernah murtad. Hampir sama ya antara tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bedanya hanya tabi'in itu murid sahabat, tabi'ut tabi'in itu murid tabi'in gitu ya. Oke, kita masuk bab baru di dalam kajian kita. Ayo. Al-faslul rabi'u makanatu as-sunnatu as-sunnatu Makanatu sunnati tasri'iyati wal ma'rifiyati Rifiyati mana? Ya, ma'rifiyati. Awal makanatu sunnatu tasri'iyati Makanatu as-sunnati at-tasri'iyati. Ya, harusnya ada tasdid ya. Atsani makanatu as-sunnatu sunnati al-ma'rifiyati. Oke. Bab yang keempat, makanatus sunnah tasyri'iyah. Posisi sunnah dalam syariat wal ma'rifiyah, dan juga dalam pengetahuan. Jadi dalam syariat itu sunnah itu seperti apa? Di mana posisinya? Setelah Al-Qur'an, sesudah Al-Qur'an? Apakah sunnah itu wajib diimani? Nah, secara syariatnya seperti apa?
dan secara logika ma'rifiyah apakah sunnah itu bisa kita imani atau bagaimana. Oke, lanjut ke sini. Nuhun. Ya, ini. Makanatu as-sunnati at-tashri'iyyati wal ma'rifiyati. Al-awwal makanatu as-sunnati at-tashri'iyyati la yakhfa ala darisi Ya. darisi as-sunnatu Eh. as-sunnati an-nabawiyati watarihu Eh. watarihi Ya. adawariha Adwariha allati marrat biha annaha talaqat Sok baca salah mah mangke. annaha talaqat ihtimaman kabiran Nah. wa inayatan bil lugatan Eta baligatan ya. minal muslimina mundu ma sodarat anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatan min Kemana tuh? Jadi min sifatihi khuluqiyati wal khilqiyati. Nah, karunya ada pula. Bab yang selanjutnya adalah posisi sunnah dalam syariat dan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, posisi sunnah dalam ilmu syariat. La yakhfa ala darisis sunnatin nabawiyah, tidak lagi menjadi rahasia bagi pembelajar sunnah nabawiyah wa tarihi adwariha, dan juga sejarah perkembangan sunnah, perkembangan hadis, allati marrat biha, yang sudah berlalu, annaha talaqqat ihtimaman kabiran wa inayatan balighun minal muslimin, bahwasanya mereka melemparkan atau mereka menunjukkan perhatian yang sangat besar dan juga konsentrasi yang sangat luar biasa di kalangan orang-orang muslim. Mundu masa datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sunnah itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan, baik secara ucapan, au fi'lan atau secara perbuatan, au takriron secara persetujuan, au sifatan min sifatihi hulqiyati atau secara sifat akhlak, wal khilqiyati dan juga sifat fisik. Nah, jadi di sini jelaskan sunnah itu sejak dulu itu pasti mendapatkan perhatian. Ini tidak jadi rahasia. Setiap muslim itu pasti pernah lah minimal sekali mendengarkan kata hadis. Muslim mana yang tidak pernah mendengarkan kata hadis? Artinya sejak dulu sampai sekarang hadis itu diperhatikan. Gitu. Terus walam yahtur bibali ahadin mimman amanna billahi wa rasulihi an yahida an hadithahu an hadithihi sallallahu alaihi wasallam au sunnatihi kida sya'ratin fadlan an inkaraha an inkariha au rofadi enggak, itu jadi fi'il.
Aw rafado hajitaha haji haj hujjiyatiha hujjiyatiha fahadha al khalifati Dah sampai sana. Walam yaqtur bi bali ahadin mimman amana billahi wa rasulihi, dan tidak pernah terlewat sedikit pun dari arah manapun bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya an yahida an hadisihi, untuk mengabaikan hadis Nabi atau sunnah Nabi kida sya'ratin, meskipun seujung rambut. Maksudnya dari zaman dulu orang itu ketika mendengar sunnah Nabi pasti langsung memperhatikan, tidak terpikir sama sekali akan mengingkari sunnah Nabi, menganggap wah hadis itu tidak ada, tidak ilmiah, hanya dongeng-dongeng, tidak pernah sedikit pun gitu. Fadlan an inkariha, atau dia itu dalam keadaan merasa agung ketika mengingkari sunnah Nabi. Kan zaman sekarang ada ya yang dia merasa keren ketika dia mengkritik sunnah Nabi, tidak ilmiah. Jangankan sunnah Nabi, dia merasa keren dia mengkritik Tuhan. Ada banyak. Dia merasa keren menjadi ateis. Bagi saya agama itu tidak meyakinkan. Ngomongnya dalam sholat gitu. Kan ada tuh salah satu ini ya, salah satu influencer, banyak yang seperti itu. Apa agama? Tidak penting, yang penting berbuat baik sesama manusia. Ya, ada hidup di dunia unggul. Nah itu ya. Jadi zaman dulu itu tidak ada orang yang seperti itu, tidak ada orang yang bangga mengingkari sunnah Nabi, au rafadahu hujjiyatuha, atau dia menolak hujiyahnya, eksistensinya, menolak ya hujiyah itu, menolak hujah-hujahnya atau menolak keberadaannya. Gitu. Yang terakhir betul? Fahada khalifatil awwal. Setelah hadihi pasti marfu. Fahada khalifatul awwali ula. Kalau ula ininya ada alifnya. Nah, fahada khalifatul awwalu. Fahada khalifatul awwalu Abu Bakrin as-Siddiq Siddiqi radhiyallahu anhu a'ta ajidatu atau jaddata nasibaha man tarokati min jadi min tirkatin hafidiha amalan terus saya tutupkan kata dieja gitu asa kekenahan gitu bifi'lin salah itu bifi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah ini tercermin katanya dari apa yang dilakukan khalifah pertama. Siapa khalifah pertama? Siapa khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini ya, di dalam bahasa Arab ada fiil-fiil yang dia memiliki dua maf'ul bih. Salah satunya a'to. Makanya di sini dibacanya a'tol jaddata nasibah. Nah, ini maf'ul awal, ini maf'ul sani. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar itu memberikan nenek bagiannya dari waris atas cucunya. Amalan bifi'li Rasulullah SAW, karena dia mencontoh Rasulullah SAW. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ketika cucunya itu meninggal duluan, nenek kebagian deh di dalam ilmu waris. Kebagian, asalkan dia tidak ada ayah atau ibu. Gitu. Jadi nenek bisa kebagian. Misalnya diasuh pun nenek, orang tuanya meninggal, terus ternyata cucunya meninggal duluan, nenek mendapatkan waris. Nah ini oleh Abu Bakar ditetapkan. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini membuktikan sejak zaman dulu sunnah Rasul itu pasti dipakai. Gitu. Maksudnya itu. Orang ketika mendengar kata sunnah itu tidak diabaikan, langsung didengarkan. Apa-apa? Oh iya dari Nabi, saya ikut sunnah Nabi. Nah itu. Gak ada seperti zaman sekarang bangga menolak, tidak ada.
Oke, insya Allah di minggu depan kita lanjutkan ya ke dalam ini apa dalil-dalil tentang bahwasannya sunnah itu ada secara syariat. Saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.